Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan cerita sharing pengalaman yang dari Jakarta ke airport, ke bandara Arab Saudi. Lanjutannya tadi ini ya. Tadi yang cerita dari airport sudah saya sharing. Terus ini dari airport ke bagian rumah sakit, khususnya rumah sakit Aswaidi Hospital yang cabang Swaidi, Sulaiman Habibie yang cabang Swaidi. Jadi setelah dijemput teman-teman, itu kurang lebih perjalanan sekitar 1 jam kalau dari airport ke bagian Swaidi, karena termasuk di bagian selatan. Kalau di bagian peta ya, itu di bagian selatan, dan itu melewati Olaya dulu, terus melewati Takasushi itu, terus baru menuju ke Aswaidi, karena termasuk bagian selatan. Oke, itu sekitar 1 jam. Setelah itu kita hari pertama nyampe toh, itu hari pertama kita akan istirahat dulu. Tergantung kemarin ketika nyampe subuh. Kalau saya kemarin nyampe itu subuh, jadi nyampe ke bagian Swaidinya agak jam-jam pagi, jam-jam 6, jam 7. Jadi untuk hari tersebut istirahat untuk hari pertama. Setelah itu hari kedua besoknya, itu teman-teman kita akan menuju ke rumah sakit menggunakan bis pagi-pagi seperti itu. Jam 7 ada, jam 8 ada, pokoknya setiap satu jam. Misalkan jam 7 itu ya berarti jam 6.45 itu jam 6.40 sorry 6.40 itu bisnya sudah jalan. Kalau misalkan jam 8 ya 7.40 itu, setiap 40 itu maksimal bisnya akan jalan menuju ke rumah sakit jika teman-teman diakomodasi. Terus selanjutnya nanti setelah teman-teman berangkat menuju ke rumah sakit, hari kedua ya, itu agendanya adalah menuju ke bagian HRD untuk tanda tangan kontrak. Nanti dibaca dulu untuk tanda tangan kontrak dan medical check up, agendanya seperti itu. Nanti kalau khusus teman-teman yang ada di Aswaidi, tempatnya di mana itu ada di B2 atau basement 2. Itu tempat untuk HRD atau HR gitu ya. Nanti di bagian basement 2, atau mungkin di Al Habib yang lain sama, mungkin sepertinya di bawah, daerah basement bawah, B1, B2 atau B3. Intinya yang hari tersebut akan menuju ke HR pertama kali. Terus kita menyampaikan bahwa kita adalah pegawai baru. Nanti ada ID seperti itu, kita tunjukkan ID-nya kayak gitu. Kalau kita merupakan pegawai baru yang akan menandatangani kontrak kerja. Nanti kalau bisa nanti difoto teman-teman per lembarnya, difoto per lembar, dibaca, ditandatangani. Terus habis itu kalau ada pertanyaan disampaikan. Terlebih lagi kalau sudah tanda tangan semua, nanti teman-teman harus minta file kopiannya, scanannya gitu ya. Mungkin hari berikutnya dikasihnya itu. Terus hari kedua setelah itu menuju hari dari HR selesai di B2, nanti teman-teman menuju ke bagian medical check up ya, medical admin. Ke admin, nanti ke bagian admin disampaikan kalau pegawai baru akan melakukan medical check up. Nanti di bagian admin akan diminta nomor Saudi kita teman-teman, yang kita beli di bandara tadi. Terus di situ nanti gimana, nanti tujuannya di admin itu kita sebagai pegawai baru akan dikasih invoice itu kayak teman ya, kupon apa ya, kayak kwitansi, kayak pipil gini. Nanti ada 3. Yang pertama untuk kita medical check up ke bagian radiologi, terus ada lagi ke bagian laboratorium, terus ada lagi ke bagian tes mantok di bagian employee klinik.
Itu ada 3 nanti. Invoice pertama di bagian radiologi kita nanti akan difoto ronsen. Kalau di bagian rumah sakit Aswedi tempatnya ada di lantai LG. Itu sejajar satu arah dengan laboratorium. Jadi radiologi sama laboratorium itu ada di bagian LG. Nanti terserah yang mana duluan, enggak apa-apa. Yang kalau kemarin saya foto ronsen dulu. Setelah foto ronsen hasilnya enggak perlu ditunggu teman-teman, karena itu akan masuk ke bagian sistem komputer. Nanti semuanya akan di-scan sama pihak radiologi dan akan dikasihkan ke bagian dokter melalui komputer SIM-RS. Terus ke bagian laboratorium di lantai yang sama di LG, nanti kita akan dicek darah seperti itu. Cek darah sudah selesai, terus nanti akan dikasih botol urin dan botol feses teman-teman. Nanti ada yang besar kecil gitu, saya agak lupa, nanti ditanyakan aja teman-teman kalau misalkan tes urin yang mana, tes ada tulisannya sih sebenarnya. Yang jelas pada waktu itu saya bisa mengumpulkan spesimen di hari tersebut. Yang sudah dikasih tahu teman-teman kalau misalkan akan ada tes feses sama tes urin. Terus itu sudah selesai ya. Invoice yang kedua sudah diserahkan juga ke bagian laboratorium. Selanjutnya ada invoice ketiga. Invoice ketiga ini adalah kita akan menuju ke bagian employee klinik. Klinik untuk khusus pegawai. Kalau kemarin saya di IM di lantai G. Naik ke atas ke bagian lantai G, nanti di situ employee kliniknya di klinik yang mana nanti bisa ditanyakan. Di situ tujuannya apa teman-teman? Yang pertama ya memang tujuannya cuma satu ya. Nanti ada skin test untuk mendeteksi TBC teman-teman. Tuberkulosis seperti itu. Nanti kita akan disontek mantok tes namanya, atau tes tuberkulin namanya. Saya kurang tahu ini sama apa beda. Nanti di skin test seperti itu dengan jarum 1 cc dan ada cairan untuk mengetes. Kalau saya kemarin ada di bagian sini, di sini, daerah sini. Itu nanti setelah disuntik, bagian perawatnya akan melingkari bagian yang disuntik atau yang akan diperiksa. Terus nanti akan kembali lagi ke employee klinik di IM itu dalam rentan waktu 48 sampai 72 jam atau 2 sampai 3 hari. Nah, nanti ketika ke situ akan dievaluasi oleh dokter yang akan menangani, akan diukur menggunakan penggaris. Itu normalnya itu kurang dari 5 mm. 5 mm itu normal. Berarti tidak ada bakat minat untuk TBC, benjolan atau kemerahan atau ya pokoknya ukurannya kurang dari 5 mm teman-teman. Adapun mantok tes 5 mm 2 sampai 3 hari 48 sampai 72 jam ini masuk ke bagian prometrik teman-teman. Kemarin ada soal seperti ini soalnya. Ya, jadi sedikit mengingatkan seperti itu. Mungkin nanti diputar lagi ke belakang videonya kalau misalkan teman-teman mau mendengarkan lagi. Siapa tahu itu juga muncul di bagian soalnya teman-teman ketika prometrik. Terus itu sudah 2 sampai 3 hari kita pulang ya. Terus kalau mau memeriksakan hasilnya, kita juga harus menuju ke mana tadi? Admin untuk mengeprint kayak gini lagi. Nah, soalnya tanpa kayak gini artinya tidak masuk di sistem SIM-RS dan tidak bisa dilayani teman-teman. Waktu saya datang itu ya 2 hari atau 3 hari. Itu sudah jadi hasil ronsennya, hasil laboratorium darah, feses dan urin. Itu di hari yang sama. Jadi sekalian periksa
hasil mantok tes kalian ke dokter terus nanti dijelaskan hasilnya. Setelah itu sudah hari keempat ya atau hari ketiga gitu, terserah teman-teman waktunya, yang jelas seperti itu. Kita ketemu dokter pada hari itu, kita dijelaskan hasil laborat radiologi dan ronsen. Untuk apa? Nanti untuk menentukan vaksin apa yang perlu kita dapat berdasarkan hasil laboratorium tersebut. Kemarin kalau yang di teman-teman kemarin ada hepatitis sama ada vaksin, saya lupa. Itu kalau saya kemarin cuma mendapatkan hepatitis karena berdasarkan hasil laboratorium ya cenderung satu vaksin saja cukup. Tapi beberapa teman ada yang dua tipe vaksin hepatitis sama apa gitu, saya kurang ingat tentang hal tersebut. Jadi nanti teman-teman akan divaksin di lengan kanan atau kiri terserah nanti. Kalau yang hepatitis ini akan dilakukan vaksin 3 kali. Yang hari tersebut, terus akhir bulan. Itu yang kedua akhir bulan, terus yang ketiga adalah 3 bulan selanjutnya. Terus yang vaksin yang satunya lagi saya juga kurang paham teman-teman ya. Untuk yang hepatitis ada 3 kali hari itu juga, terus 30 hari di akhir bulan gitu, terus baru yang ketiga 3 bulan setelahnya. Dan itu nanti akan dikasih kartu vaksin. Ya itu wajib dibawa teman-teman. Walaupun teman-teman lupa itu harus dibawa karena menghindari double vaksin. Kadang-kadang kan sistem sama hardware lembaran kertas itu kan tidak sama karena ya manusia yang mengerjakan. Jadi jangan sampai kita ketinggalan membawa buku vaksin. Ya itu terus selanjutnya ya sudah selesai gitu proses untuk medical check up di rumah sakit Dr. Sulaiman Al-Habib. Nanti teman-teman yang di rumah sakit yang lain intinya sama seperti itu, ditanya aja. Mungkin kalau alurnya beda ya mirip-mirip seperti itulah proses medical check up yang akan kita lalui di awal-awal kita datang di rumah sakit. Mungkin sekian video dari saya. Kalau misalkan ada teman-teman yang mau berdiskusi bisa komen di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.